Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wareh Andan Puspitosari, psikiater, Kepala Bagian Psikiatri di FKIK UMY. Hari ini kita akan belajar bersama tentang manajemen gangguan jiwa pada jamaah haji. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi sori sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, kita akan belajar bersama. Doa kita semua ya, mudah-mudahan kita akan bisa menjadi pelayan tamu-tamu Allah di tanah haram gitu ya. Dan hari ini adalah salah satu persiapan kita semua sebagai dokter di dalam melayani jamaah di rumah Allah, yang mudah-mudahan menjadi doa kita semua dan dikabulkan oleh Allah. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen gangguan jiwa jamaah haji. Akan ada beberapa section nanti ya, beberapa bagian di dalam kuliah kita hari ini. Mengapa kita sebagai dokter perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen gangguan jiwa jamaah haji gitu ya? Kenapa kalau misalnya dulu kita mungkin lebih banyak fokus pada kesehatan fisik, tapi kemudian kita menyadari bahwa ternyata masalah kesehatan jiwa angkanya semakin bertambah, dan itu membutuhkan kesiapan kita sebagai dokter di dalam melayani jamaah di tanah suci. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Kesehatan memberikan tanggung jawab sepenuhnya di bidang pelayanan kesehatan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Dan kita pahami semua bahwa kesehatan tidak hanya tentang fisik ya, tetapi kesehatan mental menjadi bagian penting. No health without mental health gitu ya, tidak ada sehat tanpa kesehatan jiwa, sehingga kita harus menyiapkan diri kita dalam pelayanan masalah kesehatan mental ini. Sesuai dengan data di Pusat Kesehatan Haji, ternyata gangguan jiwa pada jamaah haji itu dari tahun ke tahun tuh mengalami peningkatan. Dan tentu saja diikuti berbagai dampak ya. Kalau kesehatan jiwa ini akan menurunkan kualitas tentu saja pada seseorang, dan yang kita tentu tidak kita inginkan adalah jika kemudian menurunkan kualitas ibadah di sana gitu nggih. Kalau misalnya semua jamaah dalam kondisi sehat fisik maupun mental, harapannya bisa menikmati, menunaikan khusyuk gitu ya, menikmati perjalanan ibadah haji di sana, sehingga dengan kita mendampingi di sisi kesehatan mental akan sangat membantu para jamaah itu melakukan ibadah dengan nyaman dan sempurna, dan mudah-mudahan semua menjadi haji yang mabrur. Nah, beberapa gangguan jiwa yang sering ditemui pada jamaah haji sebenarnya tidak ada bedanya ya, gangguan jiwa pada jamaah haji maupun yang dulu pernah kita pelajari di blok kedokteran jiwa ya. Kita pernah berada di blok kesehatan jiwa dan belajar tentang berbagai jenis gangguan jiwa yang ada di dalam PPDGJ maupun DSM ya. Dan kali ini mungkin kita mereview beberapa masalah kesehatan jiwa atau beberapa gangguan jiwa yang paling sering mungkin akan kita temukan. Walaupun kita tentu inginnya tidak ada ya, tetapi kalau misalnya gangguan ini ada, kita sudah lebih siap. Yang pertama adalah GMO atau gangguan mental organik, nanti akan terbagi menjadi delirium dan demensia. Kemudian yang kedua insomnia, yang ketiga adalah ansietas atau kecemasan. Yang keempat gangguan depresi, gangguan mood ya, dan yang kelima adalah gangguan psikotik. Kalau kita bertanya apakah berbeda yang kita pelajari pada kali ini dengan ketika kita di blok kedokteran jiwa, tentu sekali lagi tidak ya, tetapi konteksnya ya ini adalah yang muncul ketika mereka menjalankan ibadah haji dan kita sebagai dokter pendamping. Kita akan mulai yang pertama tentang gangguan mental organik. Jadi dulu kita
di blog kedokteran jiwa ya, belajar bahwa gangguan mental itu ada gangguan mental fisiogenik dan psikogenik begitu ya. Jadi ada gangguan mental yang fisiogenik yang kita sebut dengan gangguan mental organik, dan ada yang psikogenik ya. Bukan berarti yang psikogenik itu tidak melibatkan biologi tubuh kita, tidak ya. Semuanya adalah ada masalah di sistem biologi neurotransmitter kita. Tetapi pada gangguan mental organik yang disebut sebagai gangguan fisiogenik itu adalah gangguan mental yang diakibatkan oleh masalah fisik. Jadi bukan murni ya, bukan hanya psikogenik saja, psikologis saja yang terlibat, tetapi munculnya gejala-gejala gangguan jiwa itu disebabkan atau penyebab utamanya adalah masalah fisik. Nah, itu yang kita menyebut dengan GMO atau gangguan mental organik ini. Secara garis besar, dulu kita juga sudah belajar, terbagi menjadi dua. Ada delirium dan ada demensia. Dan barangkali di dalam konteks kita belajar tentang gangguan jiwa pada jamaah haji, nanti mungkin akan dominan kita diskusi tentang delirium dan demensia ya, dibandingkan dengan yang lain, karena memang ini yang akan lebih banyak kita temui besok ketika kita mendampingi para jamaah haji. Kenapa kok paling banyak? Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa delirium dan demensia itu lebih banyak akan kita temui ketika kita mendampingi jamaah. Yang pertama adalah karena jamaah haji di Indonesia itu mayoritas adalah lansia atau geriatri, lebih dari 54%. Apalagi dengan waktu tunggu yang sekarang semakin panjang ya. Sekarang waktu tunggu haji itu ada yang sampai 30 tahun. Jadi bayangkan kalau misalnya mendaftar haji di usia 40 tahun saja, itu berangkat sudah 70 tahun itu. Jadi itu saja kadang-kadang mendaftarnya udah lebih tua lagi, sehingga pasti lansianya menjadi dominan. Nah, waktu tunggu yang lama inilah yang membuat jamaah haji Indonesia terutama ya, itu mayoritas adalah usia lanjut, sehingga demensia dan delirium itu menjadi gangguan jiwa yang dominan ada pada jamaah kita. Salah satu riset yang dilakukan ya ketika di Balai Pengobatan Haji Indonesia di Mekah ya dan Madinah, ternyata 70% dari jamaah haji lanjut usia itu dirawat dengan diagnosis demensia. Nah, jadi karena lansia tentu problem utama yang gangguan jiwa yang sering terjadi adalah demensia itu, dan ternyata angkanya 70%. Nah, faktor-faktor yang memicu kita pahami bersama ya, bahwa kondisi alam, kondisi lingkungan, sosial masyarakat dan semuanya ya, sosial lingkungan itu kan berbeda sekali antara di Indonesia dengan di Mekah dan Madinah gitu, sehingga perbedaan-perbedaan ini menjadi faktor bisa menjadi faktor presipitasi ya, pemicu. Mungkin sudah demensia tapi menjadi lebih berat ketika di sana, atau mungkin juga memicu untuk menjadi muncul walaupun ketika di sini belum dominan gejala-gejalanya muncul ya. Nah, jadi kalau kita bicara gangguan mental organik tadi ya, kenapa gangguan mental organik? Karena ini gangguan mental yang disebabkan oleh problem fisik terutama ya pada lansia. Maka terbagi menjadi dua, yaitu demensia dan delirium. Dua ini utama, dua ini yang paling banyak akan kita diskusikan ya. Kita masuk yang bagian pertama dari gangguan mental organik adalah tentang delirium. Apa itu delirium? Hitung ya. Ya. Kalau kita melihat pada kriteria diagnosis DSM-4 ya, delirium adalah gangguan kesadaran dengan penurunan kemampuan untuk memusatkan, memperhatikan dan mempertahankan perhatian. Jadi kalau gangguan jiwa
fungsi psikogenik itu wajib kompos mentis gitu ya kalau dulu kita belajar ya. Jadi kesadarannya harus full. Misalnya pada schizofren, pada gangguan depresi, pada gangguan kepribadian itu kompos mentis gitu. Tetapi kalau ada orang ya pasien gangguan jiwa datang dengan penurunan kesadaran, maka kita harus berpikir tentang gangguan mental organik atau terutama adalah demensia ini. Jadi ada penurunan kesadaran, tidak kompos mentis itu ya. Dan terjadi juga penurunan dari fungsi kognitif, bisa muncul juga berbagai gejala termasuk gangguan persepsi atau halusinasi misalnya ya. Dan ciri dari delirium itu adalah akut, mendadak ya. Jadi nanti berbeda dengan demensia di dalam onsetnya. Kalau demensia kronis, progresif, kalau delirium itu akut atau mendadak. Dan pada delirium itu tidak konstan gejalanya seperti itu terus tidak ya, tetapi fluktuatif. Sehingga ini yang akan kadang-kadang berada dalam kondisi yang stabil, bagus, tapi tiba-tiba kondisinya turun. Nah, itu biasa terjadi pada demensia. Dan sekali lagi ini adalah dampak fisiologi ya, dampak dari kondisi medis pasien. Jadi kalau misalnya pasien lansia mengalami delirium, ini adalah karena masalah fisiknya. Misalnya karena dehidrasi ya, karena penyakit yang dialami misalnya DM, hiperglikemi dan sebagainya, itu bisa menyebabkan terjadinya delirium. Nah, ini adalah beberapa faktor risiko kita ketahui bersama ya. Faktor risiko ya, bukan faktor penyebab satu-satunya, itu bukan. Kalau faktor risiko itu artinya lansia atau jamaah haji yang memiliki faktor-faktor yang tersebut di slide-slide ini memiliki kemungkinan mengalami delirium lebih besar daripada yang tidak memiliki faktor-faktor ini. Di antaranya adalah usia lebih dari 65 tahun, padahal mayoritas tadi ya jamaah haji kita itu lansia, berarti di atas 65 tahun ya. Nah, bersyukur kita ya kalau menjadi tenaga kesehatan haji sebagai dokter haji itu kesyukuran yang luar biasa, karena kita bisa berangkat di saat usia kita masih muda karena tugas, tetapi kita juga bisa langsung beribadah dan berkahnya ya kita melayani tamu Allah, itu luar biasa ya. Jadi semangat ya kita semua, mudah-mudahan bisa semua menjadi petugas haji. Ya, faktor resiko kedua adalah menderita sakit berat ya. Jadi jadi kan karena waktu tunggunya lama gitu ya, saya menemui beberapa jamaah itu ketika mendaftar kan dia masih sehat itu. Jadi suami istri mendaftar masih sehat, tapi karena dipanggilnya sekian puluh tahun kemudian ya, pasangannya sudah pernah stroke. Kemarin ada ya satu yang istrinya stroke gitu, tetapi dalam penilaian tuh istitoah ya, masih bisa berangkat. Karena kalau nggak berangkat juga di rumah nggak ada yang menemani gitu. Jadi dengan suaminya akhirnya berangkat karena penilaian waktu berangkat itu juga istitoah. Tapi kan kemudian di sana itu muncul berbagai faktor resiko ya. Dia memiliki penyakit gitu ya. Ada hipertensinya, ada gulanya ya, DM-nya. Nah, ini usianya di atas 65. Nah, ini kalau kita sebagai dokter yang mendampingi ya harus benar-benar memantau gitu ya, supaya ketika ada problem misalnya kita juga harus mengenali waktu-waktu dan musimnya ya. Misalnya ketika haji di bulan sekitar Juli Agustus ya, di waktu sangat panas itu, ini resiko paling besar adalah dehidrasi. Kadang-kadang lansia itu kan nggak mudah minum ya, disuruh minum putih itu katanya nggak haus, apalagi kalau di dalam hotel AC ya, sehingga sejuk, dia nggak merasa haus gitu. Sementara udara di luar tuh sangat panas, kadang-kadang sudah diingatkan siang jangan ke masjid, tapi ya namanya semangat ya, seneng maksudnya beribadah gitu, sehingga kadang-kadang ya ada rombongan keluar ke masjid ikut gitu, sehingga akhirnya resiko untuk dehidrasi ini juga adanya. Jadi kalau tadi ada usia
menderita penyakit berat, kemudian ada penyakit yang lebih dari satu. Jadi pada lansia itu kan jarang yang penyakitnya satu ya, kadang-kadang obatnya saja udah saombyok gitu. Padahal ada satu penelitian yang menyimpulkan bahwa ternyata jumlah obat yang diminum lansia itu berkorelasi positif dengan kejadian masalah kesehatan mental pada lansia. Jadi ternyata makin banyak sakitnya, makin banyak obatnya, itu resiko gangguan jiwanya juga meningkat pada lansia ya. Kemudian demensia, ya lansia-lansia dengan demensia ini juga kemudian bisa memiliki resiko lebih untuk terjadinya delirium. Memiliki riwayat delirium sebelumnya, ya kalau kita di dalam pendataan jamaah kita mau berangkat itu kita tanyakan tentang riwayat delirium dan ternyata pernah sebelumnya, ini juga kita harus perhatian lebih. Lansia-lansia dengan riwayat jatuh, ini juga perhatian harus kita tingkatkan, atau lansia dengan gangguan penglihatan dan pendengaran. Sekali lagi, gangguan-gangguan ini sangat berisiko terjadi pada lansia. Jadi kenapa kok kita juga sebagai dokter haji benar-benar harus pendampingan kita jadi lebih teliti gitu nggih, karena memang sebagian jamaah kita atau mayoritas adalah lansia dengan berbagai faktor risiko yang ada. Polifarmasi tadi sudah ya. Nah, kalau konsumsi alkohol saya kira ini perlu kita corek ya, karena biasanya kalau kita sudah, ini faktor resiko delirium secara umum ya, tapi kalau pada jamaah haji insya Allah enggak. Memiliki gangguan fungsi ginjal, jadi kadang kita mikir ya kenapa kok dia memiliki gangguan fungsi kok boleh berangkat. Nah kan kita tahu bahwa penilaian istitoah itu kan bukan berarti tanpa penyakit ya. Walaupun dia ada penyakit berat, termasuk gangguan jiwa berat pun bisa kita nilai sebagai istitoah kalau kondisinya stabil gitu. Sehingga dari Indonesia berangkat itu klinisnya stabil istitoah gitu. Tapi dengan berbagai faktor risiko di sana ya, mungkin mulai dari jenis makanan saja, kadang-kadang lansia itu kan nggak mudah menyesuaikan ya dengan jenis makanan di sana. Kemudian tadi suhu, tidur bukan di rumahnya sendiri ya, apalagi kalau di Madinah itu satu kamar minimal 6-8 orang gitu. Nah kan tidak semua ya lansia itu bisa, kalau kita anak muda seneng gitu ya tidur rame-rame ngobrol gitu, tapi bagi lansia itu kadang tidur aja ada suara lain itu nggak bisa tidur. Nah sehingga bisa menjadi pemicu dari munculnya yang awalnya kondisi kesehatannya stabil itu menjadi mundur gitu, dan ini menjadi faktor risiko untuk masalah kesehatan jiwa. Malnutrisi, kondisi depresi ya, gangguan-gangguan yang lain ya, apalagi kalau misalnya ada riwayat stroke atau gangguan fungsi struktur otak yang lain. Nah ini juga faktor risiko. Kenapa kita perlu mengetahui faktor risiko ini? Ya tadi kalau kita tahu ya, kita data kan biasanya sebelum berangkat ya, kita sebagai dokter haji itu akan sudah bertemu beberapa kali, terutama kalau misalnya kan biasanya kan ada kelompok manasik ya, kelompok manasik haji, kemudian kita sebagai dokter pendamping itu biasanya akan diundang gitu ya untuk bertemu, untuk berkenalan dan sebagainya, untuk melakukan screening, mendapatkan data tentang jemaah kita. Nah kita bisa mencatat berbagai faktor risiko ini untuk lebih aware gitu ya dengan kejadian-kejadian. Kita berharap semua tentu baik-baik saja ya, tetapi sekali lagi kita waspada, bukan kemudian menjadi sangat sangat takut gitu ya, tetapi kita adalah untuk kewaspadaan.